bilang Yesus bisa dilihat, bahkan dilahirkan, diceboin, dimandiin, ditetein. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Bagaimana dia mau kuasa? Wong menahan rasa lapar tak bisa, rasa ngantuk tak bisa. Bagaimana dia maha kuasa? Dan dia adalah makhluk. Inilah pentingnya kita berakal untuk memisahkan antara hak dan yang batil, antara Khalik dan makhluk. Khalik tidak, pencipta tidak akan pernah menjadi ciptaan, ciptaan tidak akan pernah menjadi pencipta. Yang terjadi di Kristen ini adalah Kristen menciptakan Tuhannya sendiri. Tuhan itu pencipta, tapi saudara Kristen tidak mau kalah. Tuhan menciptakan sembahan sendiri berupa manusia dengan pola akal-akalan. Dialah menjadi ini. Habis itu yang teman-teman Kristen ambil data-data comot dari Perjanjian Baru untuk menguatkan sembahan orang Roma. Jadi ketika kemudian saudara-saudara Kristen saya di Nusantara ini mencoba untuk mendudukkan anak Maria menjadi Tuhan, ini sama dengan sedang membantu agama Romawi untuk dibenarkan. Tapi umat Islam kemudian membantah itu. Dengan demikian umat Islam ingin mendudukkan Tuhannya Yahudi pada porsi yang sesungguhnya. Ini yang perlu disadari, benar-benar harus disadari bahwa Kristen ada di hari ini itu berasal dari Roma. Roma sebelum mereka menjadi Kristen adalah agama pagan, di mana mereka secara turun-temurun nenek moyang mereka secara budaya, kepercayaan mereka adalah dewa nuzul menjelma inkarnasi teopani menjadi manusia. Bahkan ada yang menjadi hewan. Nah, apa ending dari kepercayaan mereka? Mereka percaya kepada roh-roh. Percaya kepada dewa, roh-roh. Makanya identik dengan teos. Teos sama dengan roh. Kalau Tuhan akontas. Nah, kalau dikatakan roh menjadi daging, roh menjadi manusia, baru cocok. Tapi kalau dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, ya tidak bisa. Tidak ada akal sehat yang bisa menerima itu. Olehnya itu, Yesus bisa lolos kalau Yesus tidak dapat mati. Dalam arti kata duduk di 1 Timotius 6 nomor 6. Ini adalah syarat yang paling rendah yang harus Yesus lalui dulu, dan ternyata Yesus tidak bisa lolos di sini. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati, Atanasia, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus sama sekali 1% pun tidak bisa lolos. Tapi sekali lagi saya katakan, ini ranah dialog. Silakan dengan saudara, dengan iman saudara. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Waliyadin ya. Oke, iya. Baik. Anda kemudian membawa premis bahwa kalau kemudian ciptaan tidak bisa pencipta tidak bisa menjadi ciptaan, itu benar. Dan saya akan mencoba membawa berangkat dari hal itu, dari narasi itu, untuk mencocokkan bahwa kenapa sih Yesus itu diberlakukan seperti itu oleh para muridnya gitu. Kenapa dia dipanggil guru dan Tuhan? Di dalam penjelasannya di Alkitab, Ibrani 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ini mengindikasikan bahwa dialah Allah yang adalah roh menjadi manusia. Betul kata Bang Sunga tadi, nggak salah. Pencipta nggak boleh jadi ciptaan. Konsekuensinya kalau kemudian saya percaya bahwa saya ditebus oleh ciptaan, mendingan saya tidak jadi orang Kristen aja, jadi ateis aja Bang Suma. Jadi itu konsekuensi yang harus saya terima. Kalau kemudian dalam hal ini konteksnya Allah Yesus itu bukan Tuhan, yang merendahkan diri jadi manusia, itu ya sama aja, saya tidak akan percaya. Tapi kalau dia merendahkan diri jadi manusia untuk menebus sesuai dengan Ibrani 2:9 ini,
Ya masuk akal Bang. Memang untuk menalar Alkitab itu tidak bisa pakai apa namanya hikmat manusia. Untuk menalar Alkitab ya. Kami harus meminta kepada Roh Kudus supaya mengerti bagaimana penjelasan di dalam Alkitab itu yang seolah-olah kontradiktif, tapi dia menjelaskan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Silakan Anda dengan narasi Anda, oke, no problem, karena tadi Waliadin kan, terakhir Anda bilang begitu tuh. Ya seperti itu. Jadi kalau untuk lebih lanjut lagi, saya pikir ya kita tidak akan sama, akan ada tidak sepakat untuk tidak sepakat. Benar nggak Bang Suma? Iya betul Bang, betul. Sepakat untuk tidak sepakat, betul. Suara saya kedengaran kan? Oke, saya lanjut Bang ya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai pencipta, dalam hal ini Khalik, berarti dia bukan makhluk. Yang namanya maha, itu berarti di atas daripada segalanya. Misalnya hidup. Kalau hidup, kadang mati. Tanpa roh mati dia. Itu hidup. Yesus posisinya hidup. Cabut roh mati, jadi bangkai dia. Yesus suci. Kalau dia kena tersentuh pipis, maka dia najis. Di atas suci ada yang disebut maha suci. Kalau sudah maha suci berarti tidak bisa tersentuh yang najis. Hidup, kalau dia tidak ada roh mati. Maha hidup, dia tidak butuh roh untuk hidup. Yesus butuh roh untuk hidup, berarti dia tidak maha hidup. Dia bukan maha hidup. Kuasa, kalau dia lapar, kalau dia ngantuk, kalau dia lelah, habis kuasanya dia. Capek, lapar, ngantuk, tidur, mati, mampus. Itu kuasa. Maha berarti maha kuasa. Kalau maha kuasa berarti sudah tidak tersentuh dimensi makhluk. Yang namanya Tuhan maha kuasa. Kita ambil satu aja, maha kuasa. Itu Tuhan. Yang disebut maha, dia tidak pernah lepas dari situ. Kalau dia turun sedikit, dia bukan maha berarti. Berarti dia masih status makhluk. Jadi kalau ada kemudian orang mengimani Tuhannya pernah mengosongkan diri, Tuhannya pernah melemahkan diri, Tuhannya, itu bukan Tuhan. Itu dewa, itu konsep dewa, bukan Tuhan. Itu konsep dewa. Nah sekarang mari kita lihat Kejadian 18:14 atau Kejadian 28 nomor 3. Allah maha kuasa memberkati engkau, maha kuasa membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Kejadian 35 nomor 11. Firman Allah kepadanya, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa. Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan menjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Lalu dia katakan lagi dalam Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa dengan namaku. Ya, tetapi aku belum menyatakan diri. Aku menyatakan diri kepada Musa. Sebab aku adalah Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, maha kuasa dan seterusnya. Aku maha kuasa. Mazmur 115 nomor 3. Allah maha kuasa. Ia melakukan apa yang dikehendaki. Berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi ketika kemudian Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa ini, Tuhan yang maha kuasa, masuk ke dalam ruang lingkup penganut ajaran paganisme, maka dimensi ini akan hilang. Seketika mereka akan membentuk yang maha kuasa ini setara dengan makhluk. Alam semesta ini kudu harus ada yang menjaga. Dan yang menjaganya itu adalah sang maha penjaga itu, yang maha kuasa ini. Jadi kalau yang maha kuasa kemudian turun level jadi malaikat, hancur alam semesta. Kalau malaikat yang turun menjadi manusia tak masalah, masih ada sang kuasa. Tapi kalau yang maha kuasa menjadi manusia, lalu yang menjaga alam semesta siapa? Kan sudah jadi manusia. Tidak ada yang menjaga alam semesta lagi. Sudah menjadi manusia dia. Makanya ketika dia menjadi manusia, kalau dia menjadi manusianya langsung dewasa masih bagus. Langsung berjenggot, langsung berkumis, badannya berotot, kekar, itu masih mending, kayak Hercules. Tapi kalau dia jadi orok dulu,
Bahkan masuk ke janin dulu, di dalam dulu jadi embrio. Ini apa? Konsep apa yang bisa membenarkan ini? Hanya akal-akalan dan iman. Iman saja. Tapi kalau logika sehat berdasarkan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama, itu mustahile terjadi. Tapi kalau kitabnya orang Roma yang kita bawa dalam hal ini perjanjian baru, ya sah-sah saja. Bagaimana mungkin alam semesta ini yang dijaga oleh hakikat yang maha kuasa, hakikat yang maha kuasa jadi bayi, jadi orok, jadi embrio. Seorang pilot terbang pesawat, begitu di atas, dalam keadaan di atas ketinggian 6.000 kaki, tiba-tiba berubah menjadi ayam pilotnya. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? Siapa yang mau mengoperasionalkan kemudian, yang menyambungkan antara sistem satu dengan sistem lain? Pada saat mau mendarat, ayamnya tahu apa? Yang dia di mana-mana, penumpang jadi panik, ayamnya terbang kemana-mana. Kenapa kodratnya ayam ya gitu? Dia nggak bisa membaca rute, nggak bisa baca kemudian bagaimana menggunakan pesawat. Kenapa? Karena ayam, kodratnya ayam. Ini skala kecil cuman pesawat. Alam semesta ini apa dikira hanya bumi? Alam semesta ini, subhanallah, tidak bisa digambarkan. Ada miliaran planet. Tiba-tiba yang menguasainya, yang menjaganya, yang melestarikannya kemudian berubah jadi embrio. Berubah menjadi embrio, masuk ke dalam rahim manusia. Sementara 2 Tawarik 6 nomor 18, benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat engkau. Masuk ke dalam perut manusia. Apa enggak timpang itu ajaran? Langit menaungi langit tidak bisa memuat Tuhan, tapi dalam perut Maria bisa memuat Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan rahim memuat Tuhan itu ada di Roma. Adanya di Roma, ajaran dewa-dewa. Tapi kalau di Yahudi, mustahile Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar masuk ke dalam rahim manusia, mustahile. Makanya Kristen dan Yahudi tidak bisa menyatu, karena satu ajaran Roma, satunya ajaran para nabi. Sekali lagi saya katakan, silakan dengan iman saudara, la ikraha fiddin. Sembahlah Tuhan yang Anda anggap benar, insya Allah kami menyembah Tuhan yang kami anggap benar. Karena mustahil kemudian pencipta langit dan bumi ini menjadi embrio. Demikian.